أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحي سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والكربين والروحانيين وجميع الملائكة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كل أصحاب كل المؤمنين جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين جميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع مشايخنا وأساتذتنا أعزني إلى حضرة سيدنا الشيخ جلال الدين السيدي سيدنا جلال الدين محمد الشمساوي شيخ فخر الدين الرازي شيخ متولى الشعراوي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ الحسن الشاذلي سيدنا الشيخ حامد حمد بن حمد الغزالي وخصوصا إلى حضرتي يا الله كي أحمد جزولي بن رده جزولي كي زينة جزولي كي نور الهدى جزولي كي حامد جزولي كي فؤاد من جزولي كي من جزولي وكي محمود سيرات إلى حضرتي أبي مسأمة الله سليمان ذو الفقار وأحمد محمد أبي خطيب أبي خطيب محمد بن اسم الجمل وجميع أمواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم يا الله غفر الله لنا ولهم غفر الله لنا ولهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا Surat Al-Isra ayat 2 Wa ataina lan wus maringi sapa ingsun Musa ing Nabi Musa maringi alkitab ing kitab ayat Taurat tegese ing kitab Taurat wa ja'alnahu lan dadekake sapa ingsun ing kitab hudan ing pituduh li Bani Israila kedue Bani Israel Ya Allah ya Rabbi ya Karim li alla yatakhidu terapun orang ngalap sapa Bani Israel orang ngalap ya Allah ya Rabbi ya Karim min duni saking sakliyane ingsun Allah wakila ing kang den pasrai yufawwiduna kang padha masrahake sapa Bani Israil Ya Allah ya Rabbi ya Karim ilaihi maring wakil amrohum ing urusane Bani Israil wa bi qiraatin lan ing dalem qiraat suci alla tatakhidu utawi dawuh tatakhidu bil fauqaniyati kelawan ya Allah nganggo tak kang den titik ndukure bil fauqaniyati kelawan nganggo tak kang den titik ndukure iltifatan krana arahe badhe iltifat atau badhe noleh ya Allah ya Rabbi ya Karim krana arahe badhe iltifat nggih
Fa'an mongko tawian iku zaidatun kang tambahan. Zaidatun kang tambahan. Wal qaulu mudmarun. Wal qaulu utawi madai qaul. Utai madai atau pokoknya lafadz qaul. Utai madai lafadz qaul. Iku mudmarun kang den simpen. Iku mudmarun kang den simpen. Ya Allah ya Rabbi ya Karim dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Ya Allah ya Rabbi ya Karim dzurriyyata man ya turunane wong. Ya turunane wong hamalna kang wis nanggung sapa ingsun. Hamalna kang wis nanggung sapa ingsun ma'anuhin sertane Nabi Nuh bisafinati ing dalam perahu. Innahu sak tenane Nuh iku kana ana sapa Nuh iku abdan kaula. Ku abdan kaula syakuran kang akeh syukure. Ai kasira syukri tegese kang akeh syukure. Tegese kang akeh syukure lana maring kita. Ana maring ingsun Allah niki maksude. Hamidan tur kang ahli muji. Tur kang ahli muji fi jami'i ahwalihi ing dalam sekabehane tingkae Nuh. Ing dalam sekabehane tingkae Nuh. Pun samangke kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini sampun sudah membahas lengkap mengenai yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Sekarang kita sudah melanjutkan ke ayat yang setelahnya, yaitu ayat Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila li bani Israila alla yattakhidu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Maknanya secara garis global, muradnya secara garis globalnya, dan kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, yakni kitab Taurat. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami menjadikan Alkitab itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel, merupakan sebuah petunjuk bagi Bani Israel. Tujuannya napa? Li alla tattakhidu min duni wakila yufawwiduna ilaihi amrahum, agar Bani Israel ini tidak mengambil atau tidak memiliki seseorang yang mereka pasrahi urusan-urusan mereka dari selainnya Allah. Dados ini malah membahas mengenai Nabi Musa ya. Wa fi qiraatin tattakhidu bil fawqaniyah. Dalam satu qiraat itu bukan alla yattakhidu tapi alla tattakhidu. Ini namanya waqi' iltifat, yang asalnya wakeknya itu ghaibah menjadi mukhatab, itu menjadi namanya iltifat. Fa'an zaidatun wal qaulu mudmarun. Maka an yang ada pada alla tattakhidu itu merupakan an yang zaidah, dan ada maddah qaul yang disimpan. Jadi wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu, ada maddah qaul yang diucapkan, yang disimpan, yakni maksudnya adalah ngriki didhawuhaken wa hina idzin fa yuqaddaru jumlatun fiha ma'nal qaul duna hurufihi. Nggih. Ngriki disebutaken teng syarae ai semisal aikul
Al-kul la tattakhidu min duni wakila. Janganlah kalian semua Bani Israel itu mengambil dari selainku sebuah atau orang yang dipasrai urusanmu. Gampangane ngomong maksudnya daripada niki dawuhnya Kiai Mu'allif wal qaulu mudmarun, ini mengira-ngirakan makna qaul. Jadi aikul la tattakhidu. Ada. Itu ayat yang pertama. Jadi kalau membahas ayat ini, dan ngriki didhawuhaken dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kata-kata wa ataina itu maknanya sangat banyak sekali. Nah, dalam ayat ini yang paling cocok adalah maknanya ataina adalah ay auhayna ilaihi ma'anihi. Yani Allah Ta'ala itu memberikan wahyu kepada Nabi Musa makna-makna yang ada di dalam kitab Taurat. Seperti yang didakwakan oleh Allah Ta'ala, wa makana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fa yuhi bi idnihi ma yasha. Lah kemudian Alkitab, maksud daripada wa ataina Musal kitab, yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah maksudnya adalah Taurat. Sehingga memang yang namanya Alkitab, nah Al-Qur'an itu makna Alkitab itu macam-macam nih. Kalau memang Alkitab itu kebetulan bersamaan dengan namanya Nabi Musa, berarti itu namanya kitab Taurat. Kalau kebetulan disebutkannya bersertaan dengan Nabi Isa, berarti itu nanti kitab Injil. Kalau Alkitabnya itu dimutlakkan dan tidak bersamaan dengan salah satu nabi pun, maka itu nanti makna Alkitab adalah Al-Qur'an. Jadi Alkitab itu maknanya harus disesuaikan. Lah kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa ja'alnahu hudal li bani Israila. Maka kitab Taurat ini tidak diturunkan untuk Nabi Musa saja, tapi agar Nabi Musa ini menyampaikan isi daripada kitab At-Taurah dan dijadikan petunjuk bagi Bani Israel. Kan seperti itu. Karena dalam ayat lain itu didakwakan walaqad ataina Musal kitab fala takum fi miryatin min liqa'i wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Itu contohnya seperti itu. Lah maksudnya nih, kemudian di yang potongan ayat yang terakhir, alla tattakhidu min duni wakila fi hadil ibarah khulasatul huda wa tarkizul manhaj wa jima'ihi. Terus arti daripada Alkitab, yakni Taurat itu menjadi sebuah petunjuk bagi Bani Israel adalah ya ini, intinya adalah ini. Konsennya adalah jangan sampai yang namanya mereka Bani Israel itu mengambil Tuhan selain Allah Ta'ala. Pun mulana denger iki arti daripada al-wakil sendiri itu huwallazi yatawalla amrok. Yang namanya al-wakil adalah seseorang yang mengurusi, seseorang yang bahasanya, mengurusi atau mengatasi segala urusan kita. Itu namanya al-wakil. Lah, tentu kita itu tidak ada yang pernah mewakilkan sesuatu urusan kita kepada orang lain kecuali kalau kita itu dalam kondisi yang tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Lah, kemudian ini daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini.
enak beliau kalau nyarai beliau yang enak. Jadi agar kan Allah kan akan gitu. Allah tatakhidu min duni wakilah. Jangan sampai yang namanya orang-orang orang-orang Bani Israel itu mengambil dari selainku seseorang yang dipasrai. Yang namanya wakil itu apa sih? Wakil itu adalah seseorang atau pokoknya yang seseorang atau zat yang dipasrai dalam segala urusan. Itu namanya wakil. Nah, yang namanya wakil itu tidak lain tidak bukan. Ini berangkatnya adalah ketika seseorang itu tidak bisa melakukan sesuatu. Sehingga sesuatu tersebut karena dia sedang tidak bisa melakukannya, akhirnya dipasrahkan kepada orang lain. Lah, lanjutnya dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, beliau dawuh, dan seharusnya orang yang kita pasrai tentunya itu dia harus adalah orang yang lebih kuat, orang yang lebih pintar, orang yang lebih cerdas. Kan seperti itu ya. Maka jangan sampai kalau orang lain yang menggantikan posisi kita atau yang kita pasrai urusan kita, itu justru merupakan orang yang lebih lemah, orang yang tidak sehat, orang yang sifatnya itu justru malah akalnya kurang baik. Itu malah bahaya. Lah sama seperti yang di dalam hal ini, kenapa Allah Ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel jangan sampai mereka menjadikan dari selainnya Allah Ta'ala sosok yang bisa dipasrai. Karena memang kalau mereka memasrahkan suatu hal itu kepada selainnya Allah Ta'ala, itu tidak ada artinya. Kenapa tidak ada artinya? Setiap perkara yang selainnya Allah Ta'ala itu pasti akan sirna. Kan seperti itu ya. Mereka Bani Israel mau memasrahkan urusan mereka kepada tokoh mereka semisal atau kepada siapa gitu semisal. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, maka kita bisa tahu orang kalau seseorang mau memasrahkan urusannya kepada orang yang kaya akan berpotensi untuk menjadi miskin. Orang yang kuat sehat akan berpotensi dia akan menjadi sakit. Ya, begitu juga seterusnya ketika dipasrahkan kepada seorang manusia, ini pasti ya dia akan yang namanya mengalami sebuah kematian. Ya, oke kate masrahna urusannya awak dhewe nang sapa ae pasti itu penuh dengan yang namanya sebuah kekurangan. Kalau dipasrahkan kepada selainnya Allah Ta'ala, baik itu dipasrahkan kepada orang yang kuat, baik itu dipasrahkan kepada orang yang kaya, ya. Pokoknya selagi itu masih dipasrahkan kepada makhluk, maka itu nanti pemasrahan suatu hal tersebut akan sia-sia. Maka memang seharusnya kita memasrahkan urusan kita kepada zat yang tidak akan berubah-ubah dan tidak akan yang namanya sedo, tidak akan wafat. Ya, kalau kita memasrahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala, kita jadikan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala yang mencukupi kita, dan sebaik-baiknya sosok yang dipasrahi adalah Allah Ta'ala. Selesai urusan kita. Karena kalau kita sudah memasrahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak tidur, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menjadi bangkrut, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menjadi lemah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menjadi mati. Ya, itu pelajaran yang didaukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Oleh karena itu beliau menegaskan, idza kunta labiban faqil man la tatanabahu al-aghyar wa la yudriku al-maut. Kalau memang kamu itu sosok yang pintar, sosok yang cerdas, maka hendaknya kamu tidaklah memasrahkan urusanmu itu kecuali tidak memasrahkan kepada orang-orang yang berubah-ubah, dari sehat sakit, dari kuat jadi lemah, dari kaya jadi miskin, dan seterusnya. Dan kamu tidak akan memasrahkan urusan kamu itu kepada seseorang yang sifatnya itu akan memiliki mati, ya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ingin memberikan pelajaran kepada kita agar kita bisa mampu memahami hakikat daripada sebuah perkara. yakni seperti yang ada di dalam firman-Nya Allah Taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kamu bertawakallah, berpasrahlah kalian semua atas zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Ini dawuhnya Allah Ta'ala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka
sebuah urusan, maka jangan sampai engkau menjadikan kepada selainnya Allah Ta'ala sosok yang dipasrahi. Karena orang yang kamu pasrahi itu merupakan sebuah perantara antara kamu dan juga Tuhanmu, seperti para nabi pangkasnya li'annahum la ya'tuna bi syai'in min indi anfusihim bal yunawiluna wa yuballighuna anillah. Bon. Jadi intinya setunggal nggih. Intinya adalah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendaknya kamu itu memasrahkan diri atas zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Itu intinya satu itu. Pun kita lanjutkan. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam ayat Allah tattakhidu atau Allah yattakhidu. Ini para ulama itu berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Allah tattakhidu min duni wakilah. Itu ada yang mengatakan bahwa Allah tattakhidu itu merupakan lanya lanahi. Ada yang mengatakan lanya itu lanafi dan seterusnya. Padahal pendapat yang paling baik dalam urusan ini adalah sesungguhnya Allah tattakhidu min duni wakila ini menafsiri terhadap penggalan ayat yang di awal, yakni wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Maka menafsiri terhadap Al-Qur'an seperti yang ada dalam firman-Nya Allah Ta'ala yang lain, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla faqaulu qala ya adamu tufassiru lana madmuna waswasi syaitan. Lah maka sama dalam ayat wa auhayna, dalam ayat ini maka sesungguhnya kita bisa memahami wa kanal makna wa auhayna ilaihi alla tattakhidu min duni wakila. Terus ini lebih cenderung nanti masuknya adalah tentang lanya itu lanahi, lebih ini lebih pantasnya, lebih pasnya. Ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Pun kita lanjutkan lagi. Di situ dilanjutkan yufawiduna ilaihi amrohum wa fi qira'atin tatakhiduna bil fawqaniyah iltifatan fa anzaitatun wal qawlu mudmarun. Kita lanjutkan lagi dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. yakni dzurriyyahnya orang-orang yang kami selamatkan bersamaan dengan Nabi Nuh di dalam perahu. Maka sesungguhnya Nabi Nuh itu merupakan sosok hamba yang sangat banyak bersyukurnya, ay katsira syukri lana hamidan fi jami'i ahwalihi, yang banyak dan sering sekali bersyukur kepada Allah Ta'ala dan selalu memuji dalam segala bentuk keadaannya Nabi Nuh. Lah kemudian di sini dilanjutkan lagi maksud dari ya Allah dzurriyyata man hamalna ma'anu wa hina idin fal makna, dawuhnya Syekh Ashawi, maka maknanya adalah wahai dzurriyyahnya orang-orang yang kami selamatkan bersamaan dengan Nabi Nuh, yakni di perahu, wahidullah wa'budu washkuruhu fi jami'i halatikum kama kana Nuhun innahu kana 'abdan syakura. Wahai orang-orang yang kami selamatkan di waktu bersamaan dengan Nabi Nuh di perahu, hendaknya kalian semua itu mengesahkan terhadap Allah, menyembah terhadap Allah dan bersyukur terhadap Allah dalam segala keadaan. Karena sesungguhnya Nabi Nuh, sosok Nabi yang engkau bersamai ketika kalian semua bersama di dalam perahu ketika ada banjir besar, Nabi Nuh itu adalah sosok yang innahu kana 'abdan syakura, seseorang hamba yang sangat banyak sekali bersyukurnya. Tadi perlu digarisbawahi. Di sini kalimatnya bukan pakai syakiron. Dalam bahasa, dalam ayat lain itu ada syakiran li an ummi ijtabahu wa hadahu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar syakir, tapi ini bahasanya adalah syakur. Kalau syakir itu orang yang bersyukur begitu saja maknanya.
Tapi kalau syakur itu orang yang benar-benar ahli bersyukur. Mulakno kalau kita mengikuti dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, dilanjutkan lagi. Hari ini dawuhnya beliau, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Tengriki didawuhaken dzurriyyat man hamalna ma'anuh. Dzurriyyahnya orang-orang yang kami bawa, yang kami selamatkan bersamaan dengan Nabi Nuh. Lafaz dzurriyyah ini dinasabkan karena jadi ikhtisos, ya. Untuk tujuan untuk dimadah. Maka maknanya ay akhusukum antum ya dzurriyyata Nuh. Ya. yakni Allah Ta'ala itu ingin mengkhususkan pujiannya. Allah Ta'ala ingin mengkhususkan pujiannya kepada para keturunannya, orang-orang yang berada bersamaan dengan Nabi Nuh di perahunya. Lah yang menjadi pertanyaan adalah dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kenapa? Ada apa keistimewaan daripada dzurriyyatun Nuh, dzurriyyahnya orang-orang Nabi Nuh dan juga dzurriyyahnya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dalam perahunya Nabi Nuh. Di sini beliau dawuh, dzalika li annana najayna alladziina aamanu ma'ahu minat tufan wal gharq wa hafatna ala hayatihim wa antum dzurriyyatuhum fala budda lakum an tudzakiru hadhihi ni'mata lillahi ta'ala an abqakum al'ana min baqa'i abaikum. Gitu. Kenapa kok Allah Ta'ala benar-benar ingin di dalam ayat ini kok yang disebutkan hanyalah napa dzurriyyahnya orang-orang yang bersamaan dengan yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala bersamaan dengan Nabi Nuh di perahunya. Karena tidak lain tidak bukan, ini sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menyelamatkan orang-orang yang beriman terhadap Nabi Nuh dari yang namanya banjir bandang dan menyelamatkan mereka dari yang namanya sebuah tenggelam di banjir bandang tersebut. Sehingga kalau Allah Ta'ala sudah menjaga atas mereka, atas nenek moyang mereka yang berada di atasnya perahu Nabi Nuh dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari banjir bandang dan juga tenggelam di dalamnya, maka perlu kalian ingat semua wahai dzurriyyah keturunannya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dalam perahunya Nabi Nuh. Kalian perlu untuk mengingat-ingat nikmat ini karena Allah, yakni Allah Ta'ala telah melanggengkan kalian semua hingga sekarang karena Allah Ta'ala menyelamatkan kakek nenek, ya, kakek moyang kalian semua ketika berada di dalam Safinati Nuh. Maka sebenarnya Allah Ta'ala itu ingin imtinan. Imtinan itu istilahnya mengingatkan kembali pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Kalau dalam hal ini maksudnya adalah kepada orang-orang yang Allah Ta'ala itu telah memberikan keselamatan kepadanya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Maka seseolah Allah Ta'ala niku ndawuhaken dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi fa kana Allah subhanahu yamtannu alaihim bi anna ja'a ba'u ma'anu falyastami'u ila manhajillahi alladzi jarrabahu aba'uhum wa wajadu anna man yu'minu billahi takun lahun najat wal amnu min adabillah. Ini yang ngeri dawuhnya beliau. Ini loh kalian para dzurriyyahnya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala di perahunya Nabi Nuh. Intinya adalah satu, kalau kamu bisa mengambil sebuah pelajaran dari kakek moyang kalian semua yang selamat di atas perahunya Nabi Nuh, pelajarannya adalah satu. Pelajaran dari kakek moyang ini kan Allah Ta'ala ndawi dimadang dzurriyyahnya orang-orang yang terselamatkan di dalam perahunya Nabi Nuh. Kalian keturunannya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala bersamaan dengan Nabi Nuh di atas perahunya, diselamatkan dari banjir bandang yang besar dan juga tenggelam di dalamnya. Kalian kalau benar-benar bisa mengambil pelajaran dari kakek moyang mereka, intinya adalah satu. Barang siapa yang mau beriman terhadap Allah Ta'ala, maka sesungguhnya
dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan dia akan terselamatkan dari siksanya Allah. Intinya kan seperti itu. Pelajaran yang bisa diambil daripada kakek moyang mereka. Bayangkan kakek moyang mereka yang mau beriman terhadap Nabi Nuh, hingga mereka itu mau untuk mengikuti arahan dan perintah Nabi Nuh untuk menaiki perahunya. Akhirnya mereka terselamatkan, mereka mendapatkan sebuah keselamatan dan mereka dijauhkan daripada siksa. Berarti pelajarannya ya satu itu, barang siapa yang beriman terhadap Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan keselamatan dan dijauhkan daripada yang namanya siksa. Sekarang bayangkan, orang-orang yang tidak terselamatkan, yang tidak mau naik di atas perahunya Nabi Nuh, mereka semua yang ada justru malah meninggal karena banjir bandang dan tenggelam di dalam banjir bandang. Nih pelajarannya ini. Jadi ojo sampai, ini mengingatkan terhadap dzurriyyatan man hamalna ma'anu. Jadi jangan sampai kalian itu enggak mengikuti manhajnya kakek moyang kalian semua. Yang mana secara intinya adalah satu, barang siapa yang beriman terhadap Allah, niscaya dia akan mendapatkan sebuah keselamatan dan juga siksaan dari Allah Ta'ala. Ya Allah dijauhkan dari siksanya Allah Ta'ala. Pun. Nah, saya terakhir membahas innahu kana abdan syakura. Ini bahasan malan Qisasul Anbiya. Ini ceritanya nabi-nabi. Seperti apa sih sing jenenge Nabi Nuh itu, kenapa kok sampai Allah Ta'ala itu menobatkan Nabi Nuh sebagai innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah sosok Nabi yang menjadi seorang hamba yang banyak dan sering sekali bersyukur. Ngerti Allah Ta'ala mendawahkan seperti itu. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memuliakan dzurriyyah. Allah Ta'ala itu memuliakan dzurriyyahnya Nabi Nuh karena Nabi Nuh itu adalah sosok yang hamba yang banyak bersyukur dan beramal solih. Dan amal solih itu akan bermanfaat terhadap anak keturunan. Tak baleni mana? Allah Ta'ala itu memberikan sebuah kemuliaan kepada anak turunnya Nabi Nuh karena Nabi Nuh itu adalah sosok hamba yang sangat banyak bersyukur. Kaidah besarnya seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu akan membawa manfaat yang besar kepada anak turunnya. Paham ya? Manfaat amal soleh yang dilakukan oleh seseorang ini akan bermanfaat kepada anak turunnya. Gampangane ngomong, kue sing tirakat, anak turun musuk bakale yo melok-melok menikmati daripada tirakatmu. Oleh karena itu, kalau kita ingin membahas sedikit agak dalam masalah dzurriyyahnya Nabi Nuh, bi inayatina walan natrukahum yatakhabbatuna bi matahatil hayah wa sanursilu lahumul huda alladhi yursamu lahumut tariq alqawim wa yujannibuhumuz zalal wal inhiraf. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah gini dilanjutkan, wada iman yang syahilu al aba bil abna. Seringkali orang-orang itu banyak menganggap bahwa tugas seorang ayah, bahasa seperti itu ya, tugas seorang ayah itu cuma ngurusi anaknya, golekno panganan to, kan seperti itu ya. Fa idza ma tawaffarul insanu kuta yaumi tattali ila kutil ami kulli fa idza tawaffara lahu kutu amihi qala a'malu li auladi fatara khaira auladihi aksara min khairihi wa tarahu yanshahilu bihim wa yasirum ala nafsihi wa yatarakabu fi talabil khairi lahum wa yawaddu law humila anhum kulla ta'abil hayah wa masyaqihi. Niki lho. Nah, iki secara kaidah dasarnya seorang ayah itu pasti sangat perhatian banget terhadap seorang anaknya. Bahkan ketika seorang manusia itu telah memiliki makanan untuk sehari itu,
maka dia akan mencoba terus untuk memperkaya dirinya agar dia lebih kaya dan dia bisa memiliki simpanan makan selama 1 tahun. Ketika seseorang itu sudah mendapatkan simpanan makan untuk dirinya selama 1 tahun, dia akan berkata, aku ini mau bekerja untuk anak-anakku. Maka seseorang itu pasti akan senang melihat anak-anaknya itu lebih baik daripada dirinya. Harapannya orang tua itu adalah satu, senang delok anak itu kondisinya lebih baik. Petani berharap anaknya jangan sampai jadi petani. Pengennya anaknya jadi opo kuno lah, BPNS atau apalah semisal. Secara garis besarnya seperti itu. Bahkan yang namanya seorang ayah itu seringkali tersibukkan dengan anaknya dan mendahulukan anak-anaknya atas dirinya, dan selalu mencoba untuk bagaimana caranya ini anaknya akan terus semakin baik, ya. Dan seorang ayah itu pasti senang kalau anaknya ini terjauhkan, terhindarkan daripada kesulitan-kesulitan kehidupan. Oleh karena itu yang namanya manusia urdhatun lil aghyar wa qad ya'tihi ajaluhu. Gila. Dan yang namanya manusia itu merupakan tempat dari sebuah perubahan. Ling-lingan. Yang namanya manusia itu merupakan tempat dari sebuah perubahan. Ketika seseorang ayah itu memiliki harapan yang sangat tinggi untuk anaknya, tapi dia lupa kadang bahwa seorang manusia itu adalah tempatnya perubahan, sehingga di tengah-tengah dia ingin melindungi anaknya, ingin anaknya ini sukses, ingin anaknya ini lebih baik, ingin anaknya ini mencapai cita-citanya. Sebelum semua itu terjadi, terkadang karena memang manusia adalah tempatnya sebuah perubahan, yang ada seorang ayah malah meninggal terlebih dahulu sebelum keinginan dirinya pada anaknya itu tercapai. Kan seperti itu. Maka dalam hal ini Allah Ta'ala dauhakan yadulluna ala wajhi shawab alladhi yanfa'u al-aulad. Maka dalam hal ini Allah Ta'ala itu ingin mengingatkan kepada kita apa sebuah amalan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah untuk anak-anaknya yang bisa bermanfaat. Paham ya? Jadi bagaimana sih seorang ayah itu biar bisa memberikan manfaat kepada anaknya itu bagaimana? Apakah dengan terus mensuplai anaknya dengan makanan, dengan uang, dengan perhatian, terus apakah cuma seperti itu saja? Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin mengingatkan caranya kita itu ingin memberikan sebuah hal yang bermanfaat kepada anak adalah seperti yang didhawuhkan oleh Allah Ta'ala, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan, orang-orang yang andaikan mereka itu meninggalkan, niscaya mereka akan meninggalkan dzurriyyah atau keturunan yang lemah, ya, yang mereka takutkan. Maka hendaknya mereka semua itu takut, bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan-ucapan yang benar. Maka Allah Ta'ala itu dalam ayat ini memberikan sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya takwa kepada Allah Ta'ala itu barokahnya akan sampai kepada anak turun kita. Napa? Sifat takwa itu nanti barokahnya akan turun hingga anak turun kita. Yang bertakwa kita, yang menjadi memiliki amal soleh itu kita. Tapi yakin barokah bapak emang gak aneh-aneh, bapak ibu gak aneh-aneh, anaknya engkau bisa menjadi sosok yang bagus. Paham ya? Jadi ini peringatan dari Allah Ta'ala seperti itu. Jadi mendidik anak yang baik itu bukan melulu tentang mensuplai anaknya dengan makanan, minuman, uang, perhatian dan seterusnya, betul. Tapi Allah Ta'ala memberikan sebuah pelajaran dari ayat ini bahwa sesungguhnya takwa terhadap Allah Ta'ala itu barokahnya akan sampai kepada anak turun kita. Kita bertakwa, kita berusaha untuk terus bertakwa, dan nanti anak turun kita akan merasakan barokahnya. Paham ya?
Itu seperti itu. Seperti yang didauhkan di sini, yang sudah menjadi sebuah kenyataan dalam ceritanya Nabi Musa dan juga Nabi Khadir alaihi salam yang telah diceritakan di dalam Al-Qur'an. Itu kan banyak ya. Itu seperti yang disebutkan di situ juga sudah ada. Lah, kemudian wasyaitu bima annauma hinama marra ala qaryatin, ceritanya adalah bahwa ketika ada Nabi Musa dan juga Nabi Khadir melewati sebuah desa, kemudian Nabi Musa dan juga Nabi Khadir itu meminta makan kepada penduduk desa tersebut. Karena memang Nabi Musa sama Nabi Khadir sedang dalam keadaan melakukan perjalanan. Kebetulan nggak punya bekal. Akhirnya ketika sampai kepada sebuah qaryah atau desa, maka Nabi Musa sama Nabi Khadir ini minta makan. Ya, bukan minta makan sebagai sabilillah, bukan sabilillah, ibnu sabil, sebagai orang yang dalam keadaan perjalanan, meminta makan kepada para penduduknya. Maka penduduknya sama sekali nggak ada yang mau memberikan makan terhadap Nabi Musa sama Nabi Khadir. Lah, padahal sebenarnya ini menunjukkan bahwa keduanya, ya Nabi Musa dan juga Nabi Khadir, ketika keduanya beliau itu benar-benar meminta, beliau itu benar-benar dalam keadaan sangat butuh. Pun. Kemudian yang lagi dilanjutkan, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau ada seseorang minta terhadap kamu sebuah harta, maka perlu kita curigai bahwa dia itu akan menyimpannya. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, lek ana wong njaluk duit, iku kamu perlu curiga bahwa orang itu akan menyimpan uang tersebut. Artinya bukan untuk sebuah kebutuhan, tapi untuk sebuah kemewahan. Tapi kalau ada orang meminta makan, Pak nyuwun makme Pak, semisal seperti itu menunjukkan bahwa dia sedang dalam keadaan kondisi yang sangat butuh. Maka ini menunjukkan bahwa sesungguhnya desa tersebut itu merupakan desa yang tercela, karena desa tersebut tidak bisa melakukan kewajiban menyuguhi seorang tamu, seorang yang sedang dalam proses perjalanan. Dan oleh karena itu Nabi Musa sampai terheran-heran, ya, dari Nabi Khadir itu kok tiba-tiba ingin membetulkan sebuah tembok yang hendak jatuh, ya, tanpa mau mengambil upah dari mereka para penduduk desa yang tercela. Jadi ceritanya kan mangan ngono ya, wis njaluk mangan nang para penduduk desa, malah penduduk desanya nggak mau memberikan makan. Kemudian ada sesuatu tembok yang temboknya itu sudah miring, mau jatuh, itu dibenarkan oleh Nabi Khadir. Dan Nabi Khadir tidak mau untuk meminta upah atas tindakannya tersebut. Akhirnya Nabi Musa ingkar, lah hendaknya kamu itu meminta sebuah ongkos kepada mereka atas jasamu berupa membenarkan tembok ini. Akhirnya dijawab di situ, fa'talaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw ayyudayyifu ma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Oleh karena itu Nabi Khadir itu ingin membuktikan sebuah kenyataan kepada Nabi Musa bahwa sesungguhnya wa yadru lahu ma atla'ahu Allahu alaihi min bawatinil umur allati la yudrikuha Musa alaihi salam. Ternyata alasannya adalah wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Farada rabbuka ayyublugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ternyata
di bawahnya tembok yang sudah hampir jatuh itu tadi yang dibenarkan oleh Nabi Khadir, di bawahnya itu ada harta simpanan milik 2 anak yatim yang mana ayahnya anak yatim ini merupakan seseorang yang solih, sehingga karena memang bapaknya itu memang seorang yang solih, maka Allah Ta'ala itu menginginkan agar ya Allah ya Rabbi ya Karim, si anak ini tadi mendapatkan hartanya. Pun dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dilanjutkan, maka ilat atau alasan yang paling besar di dalam Allah Ta'ala ingin menyelamatkan harta kedua anak yatim ini tidak lain tidak bukan adalah karena wa kana abuhuma sholihah, bapake kedua anak yatim ini merupakan seseorang yang solih. Jadi gara-gara bapake memang orang yang solih, maka Allah Ta'ala memuliakan keduanya dan bahkan ingin menjaga terhadap hartanya si kedua anak yatim ini. Jelas tak? Jadi wakana abuhuma sholihah. Jadi pelajarannya dari ayat ini adalah yaitu tadi, bagaimana caranya seseorang ayah itu kalau ingin anaknya itu enak, maka bukan dengan cara hanya mensuplai makanan, mensuplai uang, mensuplai perhatian dan seterusnya. Ada hal yang lebih dari itu, yakni seorang ayah hendaknya dia itu bertakwa terhadap Allah Ta'ala, menjadi sosok yang solih. Maka hampir bisa dipastikan ketika seorang ayah itu merupakan orang yang solih, anak turunnya pasti akan mendapatkan dan merasakan barokahnya takwa seorang ayahnya. Pun niku kata sengatan niku. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kesimpulan dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, fakaramatun lil abai nulhiku bihim al abna'a hatta wa in qassaru fil amal an abaim fa nazidu fi ajril abna'. Yahdikumullah. Wala nangkusu min ajril aba. Nih loh. Di dalam ayat lain itu dikatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum. Yang dikatakan adapun orang-orang yang beriman dan kemudian diikuti oleh para dzurriyyah keturunan mereka dengan iman, maka sesungguhnya kami akan menyatukan para anak keturunannya mereka dengan mereka. Pun ya. Jadi sing jenenge anak itu iso mencapai derajatnya seorang ayah gara-gara barokahe tindakan amal solih dan takwanya seorang ayah. Pun niku ngoten dawuh Syekh. Wah, apik banget nih dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Pun kita lanjutkan lagi. Sedikit cerita tentang Nabi Nuh yang sampai dinobatkan oleh Allah Ta'ala sebagai innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya yang namanya Nabi Nuh itu adalah sosok yang sangat merupakan sosok hamba yang sangat banyak syukurnya. Syakur. Dan Syekh Mutawalli Asy'arawi, syakur itu merupakan sighat mubalaghah. Beda dengan syakiran li an'umi. Kalau cuma sekedar syakiran li an'umi yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, itu bukan sighat mubalaghah. Tapi kalau sudah syakur, ya Allah Ta'ala buat mengendikakan syakir, karena syakir itu cuma satu kali. Tapi kalau syakur itu memang orang yang ahli dan terus menerus untuk bersyukur. Dan semua orang, para ulama dawuh menceritakan terhadap Nabi Nuh bahwa sesungguhnya Nabi Nuh ini tidak mau memperoleh sesuatu daripada suatu hal yang menguatkan terhadap kehidupannya kecuali pasti bersyukur terhadap Allah Ta'ala. Di cara bahasane innahu kana la yatanawalu syai'an min muqawwimati hayatihi illa syakarallaha 'alaiha
Sesungguhnya Nabi Nuh itu tidak pernah mendapatkan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya itu bisa menguatkan terhadap kehidupannya Nabi Nuh, kecuali pasti dapat dia itu bersyukur terhadap Allah. Nabi Nuh oleh panganan bersyukur. Nabi Nuh oleh kelambi bersyukur. Sering-sering alhamdulillah. Lalu tengah diki beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wala tana'ama bi ni'matin min tarafil hayati illa hamidallaha 'alaiha. Nabi Nuh itu tidak pernah mendapatkan sebuah kenikmatan daripada kenikmatan-kenikmatan hidup kecuali pasti beliau memuji terhadap Allah Ta'ala. Maka Nabi Nuh itu fa idza akala qala alhamdulillahilladzi at'amani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ketika Nabi Nuh itu sudah menyelesaikan makannya, Nabi Nuh dawuh alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi at'amani min ghairi haulin wala quwwatin minni min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepadaku makan tanpa sebuah usaha dan kekuatan yang berarti dari aku. Wa idza syariba mari minum qala alhamdulillahilladzi saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Wa hakadha fi jami' umuri. Pun sedanten Nabi Nuh titik-titik alhamdulillah, titik-titik alhamdulillah. Sampai didhawuhaken di dalam kitab napa niki Imam Al-Qurtubi dawuhaken dalam kitab tafsirnya dari dawuhnya Imran bin Sulaim bahwa beliau berkata diartikan Nabi Nuh itu diberi nama dengan Nuh karena memang Nuh itu merupakan seseorang yang hamba yang sangat banyak bersyukur. Karena Nabi Nuh itu ketika habis makan bilang alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani walau sya'al aja'ani. Habis minum wa idza syariba juga berkata alhamdulilladzi saqani walau sya'al admani. Wa idza tasa ketika Nabi Nuh itu memakai pakaian, ya, punya pakaian, bilang juga alhamdulillahilladzi kasani. Ya. Ini kalau diartikan lengkap, kalau habis makan kalau habis makan Nabi Nuh berkata alhamdulillahilladzi at'amani walau sya'a la aja'ani. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan. Andaikan Allah Ta'ala itu menghendaki, niscaya Allah Ta'ala akan membuatku lapar. Habis minum juga sama. Alhamdulilladzi saqani walau sya'al admani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku minum, dan andaikan Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala akan menjadikanku kehausan. Ketika Nabi Nuh memakai pakaian, berkata alhamdulilladzi kasani walau sya'al a'rani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku sebuah pakaian. Andaikan Allah Ta'ala berkehendak, niscaya Allah Ta'ala akan membuatku menjadi telanjang. Ya. Wa idza ijtada qala alhamdulilladzi jadani walau sya'al ahqani. Wa idza qada hajatahu alhamdulilladzi akhraja anni al-adha. Wis buahnya habis napa nyun sewu, habis atau habis napa buang air, ya. Nabi Nuh dawuh segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghilangkan dariku perkara yang menyakiti terhadapku. Pun itu bukti bahwa sesungguhnya Nabi Nuh itu masya Allah titik-titik alhamdulillah. Benar-benar sosok yang selalu bersyukur terhadap Allah Ta'ala. Ya wade perlu Pak sing kaya ngene iki. Mulane statusnya itu bukan syakir, tapi napa? Syakur. Kemudian dilanjutkan lagi wa yaqulu ba'dul arifin, sebagai ulama al-arifin berkata ma aksara ma ghafala al-insanu an syukrillahi ala ni'ami. Betapa banyaknya dari kita ini yang masih sering lalai untuk mensyukuri nikmatnya Allah Ta'ala. Wa nara katsiran minan nasi kusara juhdihim ayyaqulu bismillahi fi awwal ta'am walhamdulillah fi akhir. Ini kritikan keras dari Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kita di zaman sekarang ini banyak sekali melihat betapa banyak orang-orang itu kesulitan untuk membaca bismillah di awal makannya dan membaca alhamdulillah selesai makan. Iya toh? Banyak sekali dari kita melihat orang-orang itu kesulitan. Kati ngomong bismillah nang awal makan dan
mengucapkan alhamdulillah setelah makan itu banyak yang nggak mampu. Dawuhnya Syekh Mutawalli, summahum ghafiluna an ni'amin katsirah la tu'atu wa la tuhsa tastaujibu alhamda wa syukra. Kemudian dari makan saja mereka tidak bisa bersyukur. Dan mereka semua itu lalai daripada nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala, pakaian, seterusnya. Mereka nggak bisa bersyukur. Oleh karena itu ketika seorang manusia itu mampu memahami terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dan mengetahui bahwasanya bersyukur itu merupakan, ya Allah, tali kuat untuk sebuah kenikmatan, maka sesungguhnya najidu ya'malu manusami hamdal qada. Kalau seseorang itu tidak mampu untuk melakukan yang namanya membaca alhamdulillah, muji terhadap Allah Ta'ala atas sebuah kenikmatan. Dulu makan seringkali nopo nggak baca bismillah dan juga alhamdulillah. Sarannya Syekh Mutawalli Asy'arawi, dia melakukan hamdul qada, yang diartikan hamdul qada itu artinya adalah salat, seperti halnya salat yang qada, yakni dia memuji terhadap Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang dulu dia belum bersyukur. Ya, dengan semisal dia berkata alhamdulillahi ala kulli ni'matin an'amtaha alayya ya Rabb wa nasitu an ahmadaka 'alaiha. Ya, niki saran daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi. Tak baleni maneh. Apik banget nih. Sarannya Syekh Mutawalli Asy'arawi bagi orang-orang yang di waktu-waktu yang telah lampau dia tidak bisa mensyukuri terhadap nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala, seringkali habis makan tapi dia tidak membaca alhamdulillah, seringkali dan nikmat-nikmat yang lainnya dia beli baju baru gak bilang alhamdulillah, maka bagi dia sebaiknya melakukan yang namanya hamdul qada, memuji terhadap Allah Ta'ala yang sifatnya itu qadaan, sama seperti halnya salat qada. Maka dalam hal yang memuji ini seharusnya disarankan untuk diqadai juga, yakni dia itu mengqadai sebuah nikmat-nikmat yang sudah dia dapatkan namun dia belum bisa mensyukuri terhadap Allah Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, sehingga dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli ni'matin an'amtaha alayya ya Rabbi wa nasitu an ahmadaka 'alaiha. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas setiap nikmat yang telah Engkau berikan nikmat itu kepadaku wahai Tuhanku, dan aku lupa untuk memujimu atas nikmat tersebut. Pun niki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Mulane sing jenenge syukur itu, kalau saya mendengarkan dawuhnya Mbah Yaida, dawuhnya Mbah Yaida, asyukru ya Allah ya Rabbi ya Karim qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Tak balen maneh. Asyukru qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Yang namanya syukur, asyukru qaidun lil mawjud. Yang namanya syukur itu adalah sebuah tali pengikat atas nikmat yang telah ada. Kue lek iso syukur, hampir bisa dipastikan bahwa nikmat tersebut pasti akan kuat dan tidak akan hilang dari diri kamu. Itu satu. Itu namanya qaidun lil mawjud, tali pengikat yang kuat atas nikmat yang sudah ada, sehingga nikmat yang sudah ada ketika disyukuri itu enggak akan hilang dari diri kamu. Itu pertama. Yang nomor dua, saydun lil mafqud wa saydun lil mafqud. Saydun lil mafqud itu artinya yang namanya syukur itu mampu akan menghadirkan, akan memburu. Saydun itu memburu dengan artian menghadirkan nikmat-nikmat yang belum kamu dapatkan. Bagaikan pedang yang memiliki dua arah, bagaikan pedang yang memiliki dua besi di atasnya. Ya, jadi itu fungsi syukur, yaitu qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Syukur itu merupakan sebuah hal yang bisa mengikat atas nikmat yang sudah ada, nggak akan hilang, dan merupakan sebuah hal
yang sifatnya itu saydun bil mafqud, merupakan sebuah hal yang sifatnya mampu memburu, menghadirkan nikmat-nikmat yang belum ada. Pun niku daunnya Bayi itu yang sering disampaikan oleh beliau. Lalu terakhir nih yang dawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku sampai dawuh, dan yang namanya memuji dan bersyukur terhadap Allah Ta'ala itu memang pada hakikatnya itu kita mensyukuri dan memuji terhadap sosok zat yang memberikan nikmat. Namun pada hakikatnya sebuah pujian yang kita lontarkan atau sebuah nikmat yang kita dapatkan itu tidak lain tidak bukan itu merupakan sebuah perdagangan yang begitu menguntungkan bagi orang yang bersyukur tersebut. Karena dawuhnya Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu mau bersyukur niscaya akan aku tambah. La azidannakum, benar-benar akan aku tambah. Tapi kalau kamu kufur, maka sesungguhnya siksaku merupakan sangat pedih. Maka barang siapa yang menghendaki sebuah kebaikan untuk dirinya dan dia menghendaki dan senang untuk berkeberlangsungan nikmat dan dia ingin terus nikmatnya itu langgeng, bahkan ingin nikmatnya itu terus ditambah, maka hendaknya dia itu terus memuji dan bersyukur terhadap Allah Ta'ala. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tusidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Al-Isra ayat 4 ila huna wallahu a'lam bissawab.